Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Astrela Sukadianti dari kelas 2 Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Dukungan Ambulasi Terhadap Gangguan Mobilitas pada Pasien dengan Postoperasi Fraktur Kolum Femur di Ruang Edelweiss, Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono, Magelang. Yang pertama itu latar belakang. Menurut Kim et al. 2009, gangguan mobilitas fisik didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika individu mengalami atau berisiko mengalami keterbatasan fisik. Menurut Perry and Potter 2007, apabila ada perubahan mobilisasi, maka setiap tubuh berisiko terjadi gangguan. Tingkat keparahan dari gangguan tersebut tergantung pada umur klien dan kondisi kesehatan secara keseluruhan, serta tingkat imobilisasi yang dialami. Misalnya, perkembangan pengaruh imobilisasi lansia berpenyakit kronik lebih cepat dibandingkan klien yang lebih muda. Yang kedua, definisi imobilisasi menurut Cozier and Earp 2010 adalah keterbatasan gerak juga didefinisikan oleh North American Nursing Diagnosis Association atau NANDA sebagai suatu keadaan ketika individu mengalami atau berisiko mengalami keterbatasan gerak fisik baik aktif dan pasif, memiliki dampak pada sistem tubuh. Ketiga, mobilisasi adalah kondisi di mana dapat melakukan kegiatan dengan bebas. Menurut Cozier 2007, mobilisasi adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sehat menuju kemandirian, dan mobilisasi yang mengacu pada ketidakmampuan seseorang untuk bergerak dengan bebas. Potter and Perry 2006. Dapat disimpulkan dari 3 definisi tersebut dari hasil studi observasi penulis pada Niue dengan diagnosis medis fraktur kolum femur, didapatkan data bahwa pasien mengatakan tidak bisa berjalan dan berdiri, pasien mengatakan lututnya kaku, pasien mengatakan kaki kanan sulit digerakkan. Lalu penulis mengetahui bahwa kekuatan otot kaki kanan adalah 1. Penulis juga melihat bahwa pasien tidak bisa menggerakkan kaki kanan secara baik. Pasien hanya bisa menggerakkan telapak kaki dan jari-jari kaki. Dari data tersebut perlu dilakukan asuhan keperawatan mobilitas fisik dengan diagnosa medis fraktur kolum femur pada Niue di RST tingkat 2 Dr. Sujono. Rumusan masalah. Menurut latar belakang dan studi observasi, penulis merumuskan masalah dengan judul Bagaimana Pengaruh Dukungan Ambulasi Terhadap Gangguan Mobilitas pada Pasien dengan Postoperasi Fraktur Femur di Ruang Edelweiss, Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono. Tujuan penelitian. 1. Tujuan umum. Setelah dilaksanakan studi khusus, penulis mendapatkan pengalaman dalam memberikan pengaruh dukungan ambulasi terhadap gangguan mobilitas pada pasien dengan postoperasi fraktur kolum femur di Ruang Edelweiss, Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono. Tujuan khusus yaitu 1. Untuk mengetahui tentang pengertian dan konsep gangguan mobilitas fisik. 2. Untuk mengetahui pengkajian pada asuhan keperawatan gangguan mobilitas pada Niue dengan fraktur kolum femur. 3. Untuk mengetahui analisa data asuhan keperawatan gangguan mobilitas pada Niue dengan fraktur kolum femur. 4. Untuk mengetahui perumusan diagnosa asuhan keperawatan gangguan mobilitas pada Niue dengan fraktur femur. Untuk mengetahui rencana tindakan keperawatan asuhan keperawatan gangguan mobilitas pada Niue dengan fraktur kolum femur. 6. Untuk mengetahui tindakan keperawatan asuhan keperawatan gangguan mobilitas pada Niue dengan fraktur kolum femur.
Ketujuh, untuk mengetahui evaluasi asuhan keperawatan gangguan mobilitas pada Niue dengan fraktur kolum femur. Kedelapan, yang terakhir, untuk mengetahui kesenjangan antara teori dengan kasus yang sebenarnya pada Niue dengan fraktur kolum femur. Manfaat penelitian. 1. Bagi institusi pendidikan sebagai bahan bacaan ilmiah, kerangka perbandingan untuk mengembangkan ilmu keperawatan serta menjadi sumber informasi bagi yang akan membuat tugas akhir. Kedua, bagi Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono sebagai bahan masukan bagi mahasiswa praktek di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam rangka upaya meningkatkan mutu pelayanan perawatan khususnya asuhan keperawatan khususnya pada pasien dengan fraktur kolum femur. Bagi pasien dan keluarga, memperoleh pengetahuan tentang fraktur kolum femur serta dapat meningkatkan kemandirian dan pengalaman dalam menolong diri sendiri serta sebagai acuan bagi keluarga untuk melakukan perawatan pada yang mengalami penyakit ini. Yang keempat, bagi lahan praktik, memberikan masukan terhadap tenaga kesehatan untuk mempertahankan dan menguatkan serta meningkatkan asuhan keperawatan secara profesional agar terhindar dari komplikasi yang mungkin timbul. Kelima, bagi penulis selanjutnya, sebagai bahan dan acuan untuk penulis selanjutnya. Keenam, bagi penulis, mendapat pengalaman serta dapat menerapkan apa yang didapat di dalam penelitian. Ruang lingkup. A. Ada variabel yang diteliti pada penelitian ini. Sekian. Pada penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel bebas atau independen, yaitu dukungan ambulasi. Yang kedua ada variabel terikat, yaitu gangguan fisik. B. Responden yang diteliti yaitu pasien dengan fraktur femur yang berada di ruang Edelweiss, wilayah kerja RST tingkat 2 Dr. Sujono. Lokasi penelitian di wilayah RST tingkat 2 Dr. Sujono. Waktu penelitian pada Oktober sampai bulan Desember 2021. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.